Jadi kemana kami berjalan di situ darah menetes Bapak Ibu. Yang ini sudah ganti ini berkali-kali yang apa namanya itu lapisan. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari saudara kita. Dulunya ia beragama Muslim, namun puji Tuhan kini ia telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Namun banyak hal yang harus ia lewati, ia harus dihina, ia harus dijauhi oleh orang tua dan lain sebagainya. Penasaran dengan kesaksiannya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Bersyukur puji Tuhan karena terkhusus saya dikasih kesempatan pada saat ini untuk bersaksi, untuk menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya pribadi. Jadi perkenalkan, nama saya Hetty, saya dari Kalimantan Tengah. Jadi pada kesempatan ini saya mau menceritakan betapa luar biasanya mujizat Tuhan yang terjadi dalam diri saya, yaitu saya bisa selamat pendarahan sebelum melahirkan. Untuk memberikan kesempatan, saya mulai kesaksian saya pada malam hari ini. Jadi cerita hidup saya itu Bapak Ibu diawali dari saya melahirkan kakak. Jadi yang kakak itu dulu saya lahiran yang pertama itu menyebabkan trauma yang luar biasa karena kelahiran anak pertama itu pendarahan tapi sesudah kelahiran. Jadi tapi pendarahannya itu cuma sekitar 2 jam. Tapi itu sempat bikin saya pingsan-pingsan, tapi untung oleh ditangani medis cepat kan, jadi nggak ya gimana, emang itu sudah bagian dari rencana Tuhan. Jadi itu menyebabkan trauma luar biasa saya untuk punya anak yang kedua. Jadi bertahun-tahun itu ketakutan dalam diri saya untuk punya anak itu luar biasa. Makanya saya tuh selalu rutin ngabe karena emang saya nggak mau punya anak lagi, cukup satu kan, karena emang trauma yang luar biasa itu menyebabkan saya takut. Jadi pengalaman yang pertama itu membuat saya tidak mau punya anak. Tetapi Tuhan itu berencana lain, bukan maunya saya yang terjadi Bapak Ibu. 8 tahun umur kakak itu saya kebobolan. Jadi kebobolannya itu saya kan KB. Jadi KB saya waktu itu KB suntik 3 bulan. Nah, mestinya itu bulan depan itu saya suntik lagi. Jadi suntik lagi yang karena habiskan 3 bulan itu, tapi kenyataannya pada hari itu saya malah ini apa namanya, saya tuh merasakan ada yang lain dalam diri saya karena naluri seorang ibu mungkin tahu bahwa ada yang lain gitu, kok kayak orang ngidam, kok kayak gimana gitu, pokok perasaan bahwa saya itu hamil gitu. Sampai saya bilang sama suami, kok ada yang anehnya, bilang gitu, kok gini, kok gitu. Perasaan saya KB-nya lancar, disuruh cek kan, jadi saya cek ke puskesmas waktu itu, dan benar, saya positif sudah jalan 2 bulan. Terus saya mikir Bapak Ibu, saya tuh mikir jalan 2 bulan, padahal KB saya sudah 2 bulan, bulan depan habis. Berarti waktu saya suntik itu saya sudah hamil. Nah, di situ luar biasa ketakutan saya sebagai manusia. Karena apa? Sebagai seorang ibu yang mau punya anak itu saya nggak merasakan bahagia Bapak Ibu. Karena apa? Saya merasakan trauma yang luar biasa. Yang ada di pikiran saya waktu itu, sebentar lagi saya mati. Itu yang saya pikirkan karena lahiran yang pertama pun saya sudah melewati proses yang luar biasa. Ketakutan itu belum hilang. 8 tahun umur anak itu saya belum mampu menghilangkan ketakutan yang pertama. Jadi ini sudah datang yang kedua tanpa diundang, orang bilang karena proses kebobolan itu. Jadi saya itu melewati hari-hari dengan penuh air mata Bapak Ibu. Saya selalu menangis, Tuhan, kenapa gini? Saya nggak mau punya anak gitu kan. Saya belum siap mati Tuhan. Yang saya pikir cuma itu, nggak ada kebahagiaan bahwa kita mau punya anak, nggak ada. Jadi saya tuh cuek. Pas waktu kehamilan itu kan saya ini kan orangnya emang suka hutan, saya hobi mancing Bapak Ibu. Jadi
sambil waktu proses kehamilan itu saya cuek orangnya, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Saya mancing pulang malam sampai umur 7 bulan kehamilan itu saya masih mancing ke hutan. Kadang bisa sampai pulang itu jam 10 malam. Jadi sampai teman-teman kiri kanan itu kan negur, bilangnya sudahlah cukuplah mancingnya, kamu kan sudah hamil besar, nanti takut ini takut itu kan dibilang. Tapi saya biasa aja, perasaan saya hamil itu nggak kayak biasanya yang takut, lemah, malas, itu nggak ada Bapak Ibu. Tapi saya justru semangat, saya ke hutan bawa perut mancing itu nggak ada capek-capeknya. Sampai sampai 7 bulan itu tante yang kayak kasih tahu kan kalau teman-teman nggak mempan. Jadi tante bilang sudah istirahat, gitu kan. Oleh emang sudah takutnya nanti apa-apa, namanya di hutan jauh kan, jarak mancing itu sampai sejam. Tapi itu naik motor, nggak jalan kaki. Jadi naik motor itu sampai ke pinggir lokasi mancing, kita nggak capek, cuman capek di atas motor. Nah, jadi dari 7 bulan itu emang saya sering ini Bapak Ibu, saya sering mendapatkan kayak apa ya, kayak ada gangguan. Tapi saya ini kan orangnya nggak terlalu menanggapi hal-hal yang seperti itu. Emang saya ini orangnya nggak terlalu apa ya, percaya nggak juga sih. Emang oleh dari kecil nggak pernah ditanamkan dengan hal segala hantu atau apa. Jadi saya nggak terlalu percaya dengan itu. Kami keluarga pernah, bukan pernah sih, sering kena gangguan dalam rumah. Itu seperti saya mimpi itu berkali-kali Bapak Ibu, saya dinaikin semut dari kaki sampai ke badan, terus saya dinaikin ulat tuh banyak dari kaki ke badan, sampai saya dinaikin ular, itu sering. Jadi saya kalau sudah tengah malam terbangun, itu saya nggak bisa tidur lagi, soalnya takut, karena saya emang takut ular. Walaupun saya suka ke hutan, saya emang takut sama sekali sama ular. Nah, jadi setiap saya mimpi itu saya nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Jadi gangguan seperti itu, sampai ada satu gangguan yang emang parahnya gini. Oh iya, kalau misalkan yang di dalam rumah itu orang jalan-jalan kaki itu sudah sering Bapak Ibu. Saya sering kalau dengar ada suara telapak kaki itu saya keluar langsung ke WC langsung minum. Tapi puji Tuhan nggak ada apa-apa. Nah, yang paling parahnya itu saya pernah kami, jadi itu kejadiannya tengah malam sekitar jam 1 tengah malam, kurang lebih jam 1 tengah malam. Jadi lagi tidur nyenyaknya itu atap rumah itu dilempar sama batu. Batunya itu mungkin sebesar ini bunyinya ya Bapak Ibu, ini perkiraan. Jadi bunyinya tuh besar sekali di atas, namanya atap seng itu kan kedengeran. Jadi sampai kita tuh tengah malam itu bangunnya dengan kaget luar biasa, sampai saya bilang, ayo Pak lihat keluar, siapa tahu ada apa gitu. Alah nggak usah, bilangnya udah biarin aja ya kita tidur lagi. Tapi kami nggak bisa tidur dari situ. Nah, itu yang puncak kayak gangguan-gangguan itu tadi, gangguan hal yang aneh yang kami hadapi di dalam rumah waktu kehamilan. Sampai jadi sudah hampir lahiran kan, saya kan punya ini apa namanya, klinik khusus tempat saya periksa kontrol apa itu. Jadi saya kan sudah di situ mau menetapkan, karena emang kata bidannya saya bisa lahir normal. Jadi anak yang di dalam perut itu aktif sekali. Aktifnya itu mungkin berapa kali lipat dari yang si kakak. Kan kalau si kakak oleh dia perempuan itu biasa. Ini saking aktifnya itu, kalau misalkan dia sudah gerak, saya pasti bangun Bapak Ibu. Bahkan sering perut saya itu benjol-benjol. Jadi dia tuh mutar dalam perut ke atas ke bawah, nggak netap lagi. Pokoknya aktifnya luar biasa dalam perut. Sampai bilang bu bidannya, bisa normal Bu, Ibu aman, bilangnya, oleh dicek kan tiap bulan juga. Jadi saya yakin, wah nih lahiran normal, mengingatkan kembali ketakutan saya waktu itu, waktu dulu, dimana bahwa kita melahirkan normal itu luar biasa sakitnya. Tapi saya berusaha tetap tenang. Dan pada waktu itu Bapak Ibu kalau nggak salah musim COVID, jadi gereja-gereja itu tutup Bapak Ibu. Jadi saya itu melewati kehamilan itu dengan saya tidak apa namanya, saya tidak ada persekutuan, karena waktu itu kita cuma ibadah dari YouTube. Nah, di YouTube itu kita ya sama suami sendiri sama anak di depan. Jadi rasanya itu kayak
kita nggak dapat semangat yang biasanya kita dapat di hari Minggu bertemu dengan saudara seiman gitu lah. Nah, itu menambah berat hidup beban saya waktu itu melewati hari-hari kehamilan Bapak Ibu. Tapi saya berusaha untuk tenang karena emang nggak ada yang bisa saya lakukan waktu itu karena emang sudah posisinya seperti itu. Saya harus berusaha tenang, berusaha menerima apa yang terjadi walaupun hati ini saya nggak sanggup, masih nggak menerima keadaan. Jadi sudah sampai persiapan ini, persiapan lahiran itu kan sudah lengkap nih, segala peralatan itu sudah suami taruh di klinik, semua sudah beres karena sudah menghadapi apa namanya kelahiran itu kan di awal bulan 11, awal November, di awal November itu perkiraan lahiran. Jadi di apa namanya di tanggal berapa, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, ini maaf soalnya sudah 3 tahun lebih kejadiannya. Kalau nggak salah sebelum kejadian itu, seminggu sebelum kejadian, saya lupa tanggalnya persisnya itu, kalau nggak salah itu di daerah tanggal 7 atau tanggal 8 Oktober, itu saya ada kayak pendarahan sedikit. Jadi waktu itu kita malam juga tuh. Jadi malam kita langsung ke klinik kan, langsung saya telepon Bu Bidan, ini kita mau ke klinik soalnya nih ada kayak plek-plek gitu kan. Jadi sampai ke klinik langsung periksa sama Bu Bidan. Belum Bu, bilangnya belum, itu biasa. Soalnya kan karena pergerakan bayi yang terlalu aktif dalam perut, jadi dia kayak kotoran gitulah. Jadi kita disuruh pulang waktu itu. Disuruh pulang. Nanti kalau misalnya ada perubahan tuh bisa kembali bilang Ibu Bidan ya. Ternyata sehari 2 hari sampai seminggu itu nggak ada, masih malah nggak ada, pokoknya saya malah sehat gitu, nah pengaruh bayi itu nggak ada, bayi tetap aktif sampai seminggu kemudian. Jadi kejadiannya itu di sekitar jam 8 malam seperti ini kan. Jadi saya kan waktu itu cepat tidur Bapak Ibu, bawaannya tuh capek karena emang saya kalau di rumah itu nggak cuma diam karena di sekeliling rumah itu kan banyak kebun, jadi saya suka urus kebun, jadi itu lumayan capek. Nah jam 7 saya sudah tidur, jam 8 saya bangun, langsung saya ini kan ternyata suami belum tidur kan, dia di depan, langsung saya panggil, Pak kayaknya kita mau ke klinik nih. Saya bilang kan oleh emang ada plek gitu, ada maaf ya ini omongannya agak gimana, ada darah gitu kan. Jadi tapi saya masih ngomongnya pelan, jadi suami bilang ayo kita berangkat. Nah sebelum berangkat itu kan saya pakai softtek di ini berangkat. Pas kami berangkat itu saya telepon tante, saya bilang kami duluan ke klinik ya, kalau misalkan tante nggak sibuk boleh aja ini nyusul, tapi kalau tante sibuk biar aja, saya bilang gitu kan. Tapi tante bilang jangan, nanti kita oh bukan, jadi kami duluan sama suami, iya tante nyusul kan waktu itu, cuman kami sama suami sudah duluan, tante di belakang. Waktu kejadiannya sampai klinik jam 8 lewat, oleh emang dari rumah itu nggak jauh, sekitar nggak sampai 10 menit kliniknya. Nah sampai klinik itu saya masih sehat Bapak Ibu, saya masuk langsung diperiksa sama Ibu Bidan, wah Ibu mau lahiran, bilang Ibu Bidan kan gitu, antusias. Saya langsung keringat saya itu Bapak Ibu sebesar biji jagung mungkin, langsung dada saya itu langsung deg-degan karena mendengar kata lahiran itu langsung mengingat kejadian yang dulu gitu loh, bahwa saya pernah melewati itu dan saya ketakutan gitu loh. Jadi itu membuat saya langsung mungkin Ibu Bidannya sadar waktu itu, langsung kayak pelan, langsung ditenangin, langsung dikasih semangat gitu kata-katanya. Jadi saya sudah mulai tenang. Jadi tensi saya itu Bapak Ibu dari yang pertama datang itu tensinya 120, habis itu ditensi lagi sama Ibu Bidan langsung naik ke 165 Bapak Ibu. Jadi saya luar biasa takutnya gitulah sampai ditenangin. Nah dari rumah ke klinik itu apa namanya bawahan saya itu sudah habis Bapak Ibu. Saya sudah ganti lagi, saya langsung masuk WC kan, diganti, langsung bersih lagi, langsung ganti lagi karena emang itu sudah semuanya darah waktu itu. Tapi masih nggak terlalu
masih biasa sayanya, saya nggak memikirkan ke sana gitu loh. Saya kira emang dia melahirkan kedua ya seperti itu, beda dari yang pertama gitu. Terus diperiksakan sama ibu bidannya, bayinya tenang, bayinya tuh nggak yang apa seperti biasa, maksudnya nggak ada tanda-tanda mau lahiran. Jadi dicek-cek gitu ke sana kemari, terus ditunggu kan sekitar puluhan menit, ditunggu habis itu pembukaannya tidak ada Bapak Ibu, tidak ada pembukaan sama sekali. Bayi di dalam perut juga masih tenang, tidak ada perubahan detak jantung atau apa karena diperiksakan waktu itu. Jadi tapi pendarahannya itu semakin banyak Bapak Ibu. Di dalam klinik itu saya sudah ganti yang habis saya ganti data tadi itu saya sudah ganti 2 kali karena emang luar biasa. Jadi sampai saya sudah tidak diizinkan duduk waktu itu, saya disuruh balik, terus posisi bawah saya itu agak diangkat tinggi supaya mungkin dia nggak terlalu ngalir, karena bentuknya itu Bapak Ibu kita nggak yang kayak kita maaf kata ya kencing itu enggak, dia itu kayak keran air yang mengalir terus gitu loh. Enggak, saya aja kok merasanya kayak ngalir gitu, ngalir aja hangat terus yang dialirin gitu. Jadi saya baring itu tiba-tiba muka saya sudah pucat. Nah di situ ibu bidannya langsung kayaknya kita harus ke rumah sakit, bilang ibu bidan. Langsung ibu bidan tanya kan sama tante sama om sama ada suami di situ, langsung ya ambil tindakan cepat aja, bilang om, karena om memang sudah panik waktu itu. Jadi apa namanya, ibu bidan telepon UGD rumah sakit waktu itu, minta ambulan kan. Aduh maaf bu, bilang yang di sebelah, karena saya masih dengar ya, itu masih dengar, masih kontrol sayanya. Jadi ambulannya itu gak bisa datang Bapak Ibu karena nggak ada yang bawain, karena pokoknya nggak ada yang bawa ambulan waktu itu. Jadi ibunya bilang gini, aduh gimana kita ya, bilangnya gitu. Jadi bilang om nggak usah pakai ambulan, kalau emang ambulannya nggak ada nih kita langsung masuk pakai, karena kebetulan waktu itu om sama tante bawa mobil kan, jadi udah langsung kita nggak bisa pak, bilang ibu bidan kan, karena ini harus sesuai prosedur, karena kalau di mobil biasa kan beda, di situ kan tempat duduk bukan tempat baring, bukan tempat pasien ini. Jadi om waktu itu sempat kayak mau emosi karena nggak bisa ditolak lagi lah, maksudnya jangan ditolak kalau sudah segitu ya, yang penting cepat sampai rumah sakit. Nah waktu itu akhirnya ibu bidannya melemah, jadi langsung kita pakai mobil pribadi Bapak Ibu. Terus ibu bidannya sempat telepon ke UGD bilang siap-siap ya, ini kami mau datang bawa pasien pakai mobil pribadi, bilangnya gitu. Jadi itu yang sempat, bahkan rujukan pun ibu bidannya nggak bikin waktu itu Bapak Ibu, karena emang semua orang sudah panik. Muka ibu bidan itu sudah nggak kayak pertama saya datang, dia tuh terlihat panik. Jadi sebelum kami keluar, saya dipasangin infus dulu. Langsung saya nggak tahu yang lain-lain itu apa, yang pasti saya sudah dipasang infus 1 di tangan sebelah masih. Terus di dalam sama ibu bidan sama perawat-perawat ini bawa apa persiapan kayak infus kayak apa gitu dalam tempat di dalam mobil. Jadi saya yang di dalam klinik itu, kami Bapak Ibu dari saya datang jam 8 itu sekitar 1 jam kami di dalam klinik. Saya sudah keluarnya sudah nggak bisa jalan. Saya sudah digotong sama banyak, ada perawatnya 2 waktu itu, ibu bidan, suami dan om sama tante kami. Jadi saya digotong sudah nggak bisa. Saya emang benar-benar lemah waktu itu karena emang darah yang keluar itu nggak berhenti, kayak air keran yang mengalir gitu. Jadi nah pas waktu di mobil itu susah payah masukin dengan proses yang luar biasa karena namanya mobil bukan ambulan. Nah jadi suami itu berangkatnya belakangan karena dia kan sudah bilang sama saya nanti saya belakangan karena saya harus bersihin bekas darah, bilangnya nggak enak karena darah itu Bapak Ibu sudah berceceran dari ruangan tempat saya baring sampai kami keluar yang digotong itu darah semua. Jadi suami itu mungkin nggak enakan, jadi dia bersihin dulu baru dia kejar kami dia sendiri waktu itu. Jadi waktu di dalam mobil itu Bapak Ibu sungguh luar biasa, dimana saya waktu di dalam mobil saya kan awalnya ngomong sama tante karena tante di sebelah saya perawat pegang ini infus sama ibu bidannya.
Jadi saya bilang, tante, cepet Pak bawa mobilnya. Saya bilang gitu. Saya sudah capek di belakang kaki, saya sudah capek mau ini, mau apa namanya, mau lurus karena emang di mobil kan kayak nggak lurus gitu. Tapi saya mau lurus, tante, cepet Pak bawa mobilnya, cepet ke rumah sakit. Saya bilang gitu. Dari klinik itu Bapak Ibu, jaraknya ke rumah sakit, dari klinik ke rumah sakit itu kurang lebih 10 menit. Sebenarnya kalau misalkan kita yang normal ini 10 menit sudah sampai. Tapi pada waktu itu saya merasa itu lama sekali Bapak Ibu. Jadi baru berangkat itu saya sudah ngomong gitu. Iya, bilang nanti ini kita sudah mau sampai, itu sudah tikungan, itu sudah lampu merah bilang gitu kan. Jadi saya nunggu, tapi kok nggak sampai-sampai. Saya bilang, tante masih jauh Kak, ini kaki saya sudah capek sekali. Saya bilang gitu, iya itu sudah mau sampai, tante bilang kan. Terus gitu terus sampai, tante ini kenapa uh, apa namanya darahnya mau ngalir terus tante? Saya bilang saya takut, saya bilang gitu kan. Enggak, tante bilang nggak apa-apa. Ini ada perawat, ini ada ibu bidan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sampai rumah sakit nggak apa-apa, tante bilang. Tante tetap menguatkan saya waktu itu. Padahal saya sudah takut luar biasa karena yang saya pikirkan ini terulang kembali. Yang dulu saya pernah pendarahan, sekarang saya pendarahan kembali, tapi dengan posisi saya nggak tahu saya yang selamat atau anak saya yang selamat atau berdua yang mati. Yang saya pikirkan cuma itu waktu itu. Jadi saya selalu bertanya di dalam mobil itu. Ibu Heti, Ibu Heti, apa namanya, pelan-pelan ya, jangan terlalu cepat, dan suaranya turunin sedikit, jangan terlalu kuat karena tidak kedengaran nanti terlalu jelas penonton-penonton di YouTube. Jadi Ibu kasih turun sedikit powernya dan jangan terlalu cepat. Boleh Ibu? Ya, silakan dilanjutkan Ibu Heti. Iya, maaf. Tidak apa-apa, silakan. Jadi waktu itu saya sudah makin lama saya merasakan makin lemah. Jadi pelan-pelan pendengaran saya itu sudah mulai mendengung waktu itu. Yang saya dengar tuh kayak kosong, kayak gitu. Jadi pendengaran saya sudah mulai menghilang. Saya bilang waktu itu sama tante, tante, saya kok nggak bisa mendengar gitu. Coba tante teriak, saya bilang gitu kan. Itu oleh kamu emang capek, bilangnya. Udah nggak apa-apa, ini sebentar kita sampai kan, tante bilang gitu. Enggak tante, saya nggak bisa mendengar ini, saya nggak bisa mendengar, saya bilang gitu kan. Ini perawat yang karena saya posisinya kan baring tuh di kursi belakang, jadi di ujung kaki sama di kepala itu perawat pendampingnya ibu bidan itu mereka tuh sambil pukul-pukul muka saya itu dikasih air, diapain saya sudah nggak tahu waktu itu, tapi yang pasti badan saya itu semua basah. Terus mata saya tuh mulai berat waktu itu, sampai saya bilang sama perawat yang di samping, Mbak, saya ini boleh nggak saya mau tutup mata sebentar, saya bilang gitu. Enggak Mbak, jangan gitu, kita mau sampai kan, dibilang sama Mbak perawatnya, itu kita sudah mau sampai Mbak, kalau Mbak misalnya nanti mau tutup mata, Mbak Kak lihat jalan itu sebentar lagi sampai gitu. Pokoknya mereka tuh ngomong yang nggak tahu, saya sedang nggak bisa mencerna apa yang diomongin. Kayaknya otak saya itu sudah nggak jalan waktu itu. Saya nggak mengerti apa yang diomongin. Yang cuman saya lihat itu mulutnya aja bergerak. Gitu. Jadi sampai saat yang benar-benar saya capek waktu itu, saya sudah nggak kuat sama sekali, ini kaki tangan sudah kurang semua rasanya, sudah nggak bisa digerakin. Saya sudah capek ngomong nanya jalannya nih kok belum sampai itu, saya sudah nggak nanya lagi waktu itu, sampai saya bilang gini, tante coba Pak ngomong sama ibu bidan sama perawat ini, saya mau tidur, saya bilang gitu. Saya capek sekali, saya mau tidur sebentar aja, saya bilang gitu. Jadi ibu perawat yang di samping saya itu pukul-pukul badan saya, semua dipukul-pukul, semua pipi saya itu dipukul, mata saya tuh diginiin gitu kan. Langsung diajak ngobrol. Aduh ibu, ini sebentar kita sudah mau sampai bu. Ibu tadi di mana yang sakit gitu. Pokoknya ditanya semua, saya sudah nggak bisa ngomong bapak ibu. Di situ saya cuman kalau nggak angguk-angguk gini, saya geleng-geleng. Karena saya emang sudah, pertama saya nggak mengerti apa yang mereka omongin waktu itu. Yang kedua, saya tuh
kayak ngeblank gitu loh. Jadi saya emang maunya tuh cuma mau tidur. Waktu itu saya cuma mau tidur, kayak kita yang benar-benar capek, kayak kita baru pulang dari mana yang lelah sekali, itu yang saya rasakan waktu itu. Saya sudah nggak ngomong masalah darah yang mengalir, saya sudah nggak ngomong. Terus yang nanya jalan yang sampai, saya sudah nggak ngomong waktu itu. Jadi saya mau tidur itu dilarang. Sampai saya pelan-pelan tutup mata, ibu-ibu gitu, dipukul-pukulkan ini sambil ibu-ibu gitu. Mereka panggil saya tetap, iya, saya bilang ini saya bilang, pakai ini, saya pakai kode, bahasa kode, angguk-angguk gitu, saya iya ini saya bilang gitu. Tapi mata saya sudah tertutup, tapi saya masih sadar waktu itu. Sampai saya bilang gini, saya berbicara sendiri di dalam hati waktu itu Bapak Ibu, karena saya emang luar biasa ketakutan. Yang saya pikirkan saat itu saya sudah mati, saya sudah nggak mungkin hidup lagi, karena emang sudah badan ini tuh terlalu capek waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya sampai tutup mata, saya diam, terus saya mikir, saya itu merasa waktu itu saya di dunia yang sendiri. Saya merasa saya sendiri waktu itu Bapak Ibu. Orang yang di sekeliling saya itu saya rasa sudah nggak ada. Perasaan saya waktu saya tutup mata. Jadi saya tuh diam sendiri di dalam kekosongan. Langsung saya mikir, ini sambil tutup mata, sambil mereka nih ngobrol, tapi saya sudah nggak fokus, telinga saya nggak, sebagian saya dengar, sebagian kosong, sebagian saya nggak mengerti. Jadi saya tuh mikir, saya berkata-kata dalam hati sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau mati saat ini Tuhan. Saya karena apa? Karena saya masih punya anak saya masih kecil. Karena si kakak itu kan waktu itu kelas 2 SD. Anak saya masih kecil Tuhan. Saya nggak mau anak saya hidup nggak jelas. Saya nggak mau anak saya hidup nantinya punya mama tiri, orang bilang. Saya nggak mau anak saya merasakan, karena maaf Bapak Ibu, saya ini kan hidupnya dari orang yang rumah tangga yang berantakan itu. Jadi saya besar itu emang besar di tante saya yang menolong saya waktu itu. Nah, saya besar dari kecil. Jadi saya sudah merasakan bagaimana rasanya kita nggak mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, itu yang saya takutkan saat ini. Tuhan, saya nggak mau mati saat ini. Saya nggak mau melihat anak saya merasakan seperti apa yang saya rasakan dulu, kan saya tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Jadi itu yang saya pikirkan, dan kembali lagi Tuhan, kalau saya mati saat ini Tuhan, tidak ada hal yang bisa saya andalkan untuk saya menerima hidup kekal Tuhan. Saya sadar bahwa waktu itu saya, kalau sampai saya mati waktu itu, saya mau kemana gitu loh. Itu yang saya pikirkan. Saya mau jadi kuntilanak, terus saya terbang dari pohon satu ke satu. Itu yang saya pikirkan, karena nggak mungkin saya dapat hidup yang kekal, nggak mungkin saya bisa datang ke Firdausnya Tuhan waktu itu, karena saya sadar diri, saya tahu saya ini siapa. Kalau misalnya ke gereja, kita cuma datang duduk dengan firman Tuhan pulang. Terus kalau keseharian, karena emang Bapak Ibu saya ini orangnya termasuk keras. Jadi kalau di lingkungan itu, saya kalau misalkan nggak cocok dengan saya itu orangnya cuek dan saya nggak mau tahu gitu. Jadi saya merasa, oh Tuhan, saya masih belum layak Tuhan. Saya nggak mau mati, tapi di luar Tuhan, saya nggak mau jadi hantu Tuhan. Itu yang saya rasakan waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya kalut sendiri dengan pemikiran ketakutan saya yang mau mati, karena saya sudah merasa saya pasti mati waktu itu. Jadi sampai di satu titik, oke Tuhan, kalau Tuhan emang mau ambil saya saat ini, saya siap. Dengan satu syarat Tuhan, saya ajak Tuhan nego. Dengan satu syarat, Tuhan sendiri yang menjemput saya saat ini. Tuhan Yesus yang datang, Tuhan ambil saya dari mobil. Baru saya mau mati. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan menjemput saya, berarti saya sudah menerima hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan datang sendiri. Jadi, saya nego sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak jemput saya, kalau saya hidup, kalau saya mati nggak jelas, saya mau jadi hantu, nggak Tuhan, saya nggak mau hidup. Saya nggak mau mati. Tapi saya mau hidup Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan saya saat ini, saya bisa melewati ini, saya akan jadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Bahkan saya mengabdikan itu saya untuk pelayanan dalam Tuhan, saya bilang gitu kan. Saya lebih, apa yang saya rasa kurang, karena saya sadar diri Bapak Ibu, saya tahu kualitas hidup saya waktu itu, karena saya, ya kita tahu sendiri lah hidup kita seperti apa. Jadi mungkin kalau saya dikasih kesempatan lagi Tuhan, saya mau memperbaiki diri saya
Saya pokoknya menaruh setiap hidup saya hanya untuk melayani Tuhan, saya bilang waktu itu. Jadi saya berpikir itu, saya sedang nggak tahu kejadian di dunia nyata itu seperti apa, saya nggak tahu. Itu saya berpikir sendiri dengan pikiran saya waktu itu. Saya merasa sendiri kan, sampai di satu titik saya sudah tenang, hati saya sudah tenang, saya sudah nggak kalut dengan pikiran itu karena saya sudah menyerahkan diri saya kepada Tuhan tadi kan. Saya sudah yakin kalau Tuhan jemput saya berarti saya mati di dalam Tuhan, tetapi kalau Tuhan nggak jemput saya berarti saya nggak mati. Itu yang saya tanamkan di dalam hati saya sampai mata saya tuh sudah berat, saya sudah nggak bisa buka mata waktu itu. Jadi saya mau buka mata, Bapak Ibu, saya mau melawan itu, saya mau buka mata saya tapi berat. Yang saya lihat itu kayak cahaya lampu neon di dalam air. Gini, kayak kita di dalam air, kita nyelam, terus kita lihat cahaya lampu di atas sana yang terang sekali gitu, yang menyilaukan mata gitu. Cahayanya itu kayak mekar gitu loh, kayak ada satu sumber cahaya, tapi cahayanya mekar, dan itu menyilaukan mata saya. Saya makin nggak bisa buka mata, semakin berat mata saya. Tapi saya mau buka, saya mau lihat itu, tapi nggak bisa waktu itu cerita. Jadi saya berusaha membuka mata saya, terus saya ngomong, Tuhan, kalau emang saya mati, oke. Tapi Tuhan sendiri yang datang. Sampai saya bilang begitu. Cuman yang saya dengar, Bapak Ibu, tapi saya mendengar itu nggak jelas, karena antara sadar sama enggak kan, karena emang sudah ngeblank. Cuman saya mendengar, cuman kata-kata, anakku sabar. Cuman dia bilang begitu. Entahkah ini Tuhan yang berbicara atau siapa, saya nggak, karena saya nggak melihat sesuatu, cuman yang saya lihat itu cuman cahaya kan. Jadi cuman dibilang anakku sabar. Terus saya mendengar kata-kata sabar waktu itu, langsung saya diam. Maksudnya saya tenang. Disuruh sabar. Apa maksudnya disuruh sabar? Saya berpikir sendiri. Ini sendiri Bapak Ibu, saya sedang nggak merasakan kiri kanan saya. Jadi berarti saya menerjemahkan sendiri kata-kata sabar itu antara dua. Berarti saya harus bertahan. Arti sabar itu kan begitu, kita harus bertahan di dalam kesesakan itu. Berarti saya nggak jadi mati. Saya pikir begitu, berarti Tuhan nggak jemput saya. Berarti saya harus berjuang saat ini. Nah, itu yang saya pikirkan Bapak Ibu. Jadi habis itu saya mau buka mata, nggak bisa buka mata. Nah, saya sudah bisa pelan-pelan saya buka mata. Ternyata saya sudah di ruangan, Bapak Ibu. Sudah di kayak ruang UGD ya kayaknya. Karena saya emang ngeblank waktu itu di ruangan yang terang sekali. Jadi saya nggak tahu itu cahaya tadi cahaya Tuhan ataukah cahaya lampu, saya nggak tahu dengan persis Bapak Ibu, karena emang posisi saya sudah, yang pasti pas waktu saya sadar itu cahaya lampu yang menyilaukan mata saya waktu itu. Jadi saya buka pelan-pelan, oh ada lampu, saya tutup kembali mata saya. Nah, selama proses dari mobil sampai ke UGD itu saya nggak tahu Bapak Ibu. Nah, yang mungkin nanti saya ceritakan itu yang suami yang cerita ke saya, tante yang cerita. Kalau saya sendiri, saya sudah nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Mereka, anak saya itu nggak tahu saya waktu itu. Jadi pas waktu di UGD saya sudah berusaha tenang Bapak Ibu, karena emang saya lihat muka tante saya sudah, ini mereka satu sama lain, suami saya, tante, sama perawat, mereka nggak ngomong Bapak Ibu waktu itu. Mereka cuma lihat-lihatan, terus duduknya masing-masing, yang satu di pojokan, yang satu di pojokan, yang satu di mana, nggak kumpul, nggak mufakat, nggak apa. Pokoknya sudah masing-masing. Saya lihat satu-satu, kok ada yang aneh, saya pikir gitu kan, kok mereka nggak kasih semangat saya lagi, kok mereka cuek, gitu. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Emang nggak ada mereka datangin saya, gimana sih, itu nggak ada. Mereka sudah masing-masing berpencar, duduk di pojokan, dengan muka yang panik waktu itu. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, kita kembali lagi ke cerita yang tadi, yang saya kan nggak tahu cerita itu. Jadi suami bercerita kejadian itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dari klinik ke rumah sakit itu 10 menit, tapi yang saya rasa itu kayaknya sudah 2-3 jam. Karena nggak sampai-sampai itu yang saya sadar, yang saya masih tahu, yang saya sudah nggak tahu, saya sudah nggak tahu seberapa lama. Itu yang masih saya bertanya waktu itu, sekitar 2-3 jam katanya lamanya. Jadi waktu sampai ke UGD, ini cerita suami, sampai ke UGD, ini pakai mobil pribadi, nggak ada yang sambut Bapak Ibu. Jadi
mobil dimasukin kan ke dalam, langsung mau cari berangkat, panggil perawat, nggak ada perawat Bapak Ibu. Jadi luar biasanya, satu pun nggak ada orang di UGD waktu itu. Bayangkan rumah sakit daerah, satu pun nggak ada yang jaga UGD waktu itu. Ditanya, ini yang tugas di UGD siapa, mana orangnya? Nggak tahu Bu, nggak tahu, bilang mereka. Yang kan ada ini perawat berseliweran bolak-balik kan. Nah, tapi mereka urus masing-masing gitu, tugas masing-masing, bukan di UGD, bukan yang standby malam itu. Akhirnya jalan-jalan suami saya sama Om cari, yang Om saya cari berangkat, yang ibu bidan panik juga, nggak tahu kemana atur ini dan itunya. Yang suami saya cari perawat yang cepat bisa menurunkan saya dari mobil gitu kan, supaya cepat tindakannya, karena emang selama di dalam mobil itu Bapak Ibu sekitar 10 menit perjalanan itu saya sudah 2 kali ganti infus. Jadi infus saya itu nggak netes lagi tapi ngalir, untuk ya nggak tahu untuk apa, yang pasti sudah 2 botol infus di dalam mobil waktu itu. Jadi sampai suami saya masuk ke ruang nipas, karena ruang nipas dekat dari situ. Jadi dia tarik satu perawat, pokoknya kalian tolong, ayo cepat urus itu pasien darurat, bilang suami saya. Langsung ditarik, langsung mereka keluar kan semua tuh, ada beberapa orang, mereka keluar langsung kayak ngomong gitu di UGD. Langsung Om saya ambil berangkat, ayo cepat bilang Om saya, ayo ini darurat sekali, ini perlu penanganan cepat ini, bilangnya gitu. Langsung aduh maaf Bu, bilang perawat ini kan, perawatnya itu perempuan semua, ada 3 atau 4. Aduh maaf Pak, kami. Mereka jawab gitu loh Pak Ibu, enteng sekali. Mereka nggak lihat saya di dalam mobil itu berjuang. Ini bukan tugas kami, ini tugas UGD. Kami kan di ruang nipas, kami mengurus ibu-ibu yang habis melahirkan. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Enggak, kalian bantu aja, bilang Om saya. Kalian tolong. Kemanusiaan, ini bukan masalah tugas, tapi ini kemanusiaan. Iya Pak, kami bisa kalau cuma menolong, tapi kami nggak bisa ambil tindakan, kami nggak bisa ambil prosedurnya gimana, karena kami bukan tugas di sini. Sampai Om saya itu sama Pak Hakim, sama suami saya itu ngamuk di UGD Bapak Ibu. Jadi Om saya sama suami saya itu gotong saya sendiri dari dalam mobil keluarin. Sampai perawat itu disenggol sudah, saking marahnya, saking sudah kayak gimana gitu. Mereka angkat saya sendiri ke atas berangkar, sampai di berangkar langsung dibawa masuk. Ini sudah nggak sadar saya, sudah nggak tahu, sudah ya seperti orang pingsan ya. Jadi diangkat langsung dimasukin, langsung ibu bidannya langsung pasang infus satu lagi di samping. Jadi tangan saya kiri kanan sudah pakai infus kiri kanan. Habis itu dokter mana dokter? Dokternya kosong Bapak Ibu waktu itu. Dokter yang jaga pun nggak ada, yang UGD pun nggak ada. Jadi ibu bidan sama bu perawat yang mendampingi saya di dalam mobil itu kan perawatnya ada 2. Mereka nelpon ke sana kemari, sampai datang 1, datang 2 gitu loh, berdatangan orang yang ditelepon, sampai dia langsung mereka tangani itu, langsung menangani saya, saya nggak tahu waktu itu diapain, dibawa ke sana kemari, pokoknya saya dibawa kata suami saya. Jadi dokternya lagi tidak ada, jadi mau ambil tindakan darurat, dokternya nggak ada. Akhirnya gini, saya lupa waktu itu siapa yang ke rumah Pak Dokter. Jadi ada satu orang pergi, dia ke rumah Pak Dokter, ngetok rumah dokter. Jadi ngetok rumah tengah malam, itu kejadiannya mungkin jam 10-an ya Bapak Ibu, sekitar jam 10-an sudah. Ke rumah Pak Dokternya ngetok. Nggak lama, Pak Dokternya datang langsung ambil tindakan operasi darurat. Terus diperiksa semua bayinya masih normal, masih tapi kayak apa namanya, dia bilang harus siap dengan kemungkinan yang ada gitu loh. Jadi itu sudah kata-kata kayak diintimidasi ya Bapak Ibu. Mestinya kan kita kasih semangat walaupun dia tahu seperti itu, tapi semestinya janganlah dikasih tahu, tapi ya mungkin mereka menjalankan prosedur mereka. Jadi sampai suami saya itu benar-benar, jadi sudah selesai semua hal tadi, sudah kesana kemari bolak-balik. Jadi kemana kami berjalan, di situ darah menetes Bapak Ibu. Yang ini sudah ganti, ini berkali-kali, yang apa namanya itu lapisan tempat baring saya itu sudah berkali-kali diganti, sampai berapa kantong plastik
sudah yang sudah dimasukin suami saya, disimpan gitu kan. Jadi habis sudah selesai bolak-balik, menunggu ruangan operasi. Ruang operasinya waktu itu saya nggak tahu pasti. Yang pasti ruang operasinya itu nggak bisa digunakan waktu itu. Kalau nggak salah itu lagi di steril. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu, maaf kalau saya salah. Kalau nggak, karena ada satu pasien pernah kena COVID di situ, jadi lagi disterilkan, lagi di apa sih namanya, di pokok disterilkan gitulah. Nah, ruang operasi itu nggak bisa digunakan Bapak Ibu. Akhirnya Pak dokter ini inisiatif sendiri, dia cari ruangan kosong ruangan kosong yang memadai, langsung mereka ambil tindakan cepat, langsung mereka bawa peralatan operasi ke ruangan itu. Ini cerita suami saya. Saya langsung dibawa ke ruang operasi waktu itu. Jadi pas waktu ke ruang operasi, suami ini sambil bersih-bersih, kemana darah berceceran itu suami bersih-bersih, saya ngikutin berangkar yang dibawa saya di atas berangkar tadi. Jadi saya sudah nggak tahu Bapak Ibu, lama-kelamaan saya sudah mulai sadar, tapi belum operasi masih. Saya sudah mulai bisa mendengar, mata saya sudah melihat, saya sudah bisa merespon. Kalau tadi saya cuma bisa melihat mereka, ini saya sudah bisa ngomong. Terus saya tanya, tante kita sudah di rumah sakit ya? Iya, ini sebentar kita operasi bilangnya. Tapi saya sudah nggak ngomong Bapak Ibu, darah yang keluar itu tetap aja darahnya, ada berhenti, tapi kalau ngomong lagi karena itu sudah luar biasa. Kalau kita lihat dari raut muka itu kayaknya mereka sudah siap dengan kemungkinan yang ada kan. Jadi saya nggak mau cerita lagi masalah darah yang mengalir, saya cuma diam. Terus saya tanya, gimana anak saya tante? Anaknya sehat, bilang tante. Nggak apa-apa, anaknya sehat. Terus saya rasa perut saya enak. Pas waktu saya gerak-gerakin, dia gerak Bapak Ibu. Saya tonjol-tonjolin, dia gerak. Ada respon, tapi emang nggak seaktif. Biasanya kan kalau kita tonjol-tonjol tuh, dia langsung kayak nampar-nampar. Ini gerak, tapi nggak selindah itu. Berarti dalam hati saya, puji Tuhan, anak saya masih selamat. Nah, tinggal saya yang berjuang. Kalau saya mau, artinya sebentar lagi kan anak saya diselamatkan nih, dikeluarin. Tinggal sayanya aja yang berjuang gimana caranya supaya saya mampu melewati ini. Jadi prosesnya itu Bapak Ibu, kita dari klinik, kita dari rumah ke klinik itu berangkatnya jam 8. Di klinik itu sekitar 1 jam. Jadi pendarahan itu kan dari jam 8 Bapak Ibu, sampai saya diambil tindakan operasi itu, masuk ruang operasi itu setengah 3. Jam 2.20 lewat, jam 2.20 lah. Nah, sampai setengah 3. Jadi kalau kita hitung-hitung tuh 6 jam lebih saya mengeluarkan darah yang tiada henti-hentinya. Dan itu enggak, semua orang lihat. Karena ini saya kan dipakai selimut oleh suami. Selimut tuh sampai dalam plastik itu penuh, bertumpuk-tumpuk, plastiknya itu sudah darah semua waktu itu. Jadi jam setengah 3 baru masuk ruang operasi. Di ruang operasi saya sudah nggak tahu apa-apa, cuma saya bilang ke Pak dokternya, dok, saya boleh tidur? Saya bilang, saya tanya kan waktu itu, saya boleh tidur dok, saya capek, saya bilang gitu. Oh iya Mbak, boleh tidur, silahkan Mbak tidur, bilangnya gitu. Nggak apa-apa ya Mas, bentar juga anaknya selamat, kita mau tangani, kalau Mbak mau istirahat aja, nggak apa-apa Mbak. Saya malah disuruh Bapak Ibu tidur, saya disuruh tidur, saya suka, karena emang saya mau tidur waktu itu. Akhirnya saya tidur, entah itu reaksi bius atau apa, saya tidur. Dan saya tidurnya tuh enak sekali Bapak Ibu, seolah-olah kita yang habis capek, terus kita istirahat, rasanya begitu, enak sekali tidur saya. Sampai habis penanganan operasi, kata suami, kita keluar dari ruangan itu jam 4, dari ruangan operasi darurat, yang ruangan kosong, yang tidak ada. Jadi kita keluar jam 4-an, dari situ langsung masuk ke ruangan, saya masih tidur. Jadi waktu itu saya masih tidur itu sampai kalau nggak salah sampai jam 8 pagi saya baru bangun. Terus saya bangunnya tuh segar sekali Bapak Ibu, seolah-olah kita yang bangun pagi dengan sehat, dengan segar sekali. Enak pokoknya badan saya waktu itu. Ini infus tetap kiri kanan, tetap seimbang, dan airnya tuh deras sekali, nggak kayak biasa yang netes-netes tuh enggak. Airnya ngalir infusnya. Terus saya rasa pelan-pelan saya ini kan, jangan gerak gitu sama suami sama tante.
jangan gerak, diam dulu. Oleh saya buka mata waktu itu, saya bingung malah Bapak Ibu. Kok saya bisa di sini? Perasaan saya tidur di rumah. Itu yang saya rasakan waktu itu. Perasaan saya tidur, kok bangunnya di rumah sakit. Saya lupa kejadian tadi malam itu, saya lupa. Terus saya lihat kiri kanan, kok saya di rumah sakit? Saya pikir. Langsung saya bilang, anaknya besar. Saya bilang, gendut loh. Gitu. Diajak bicaranya. Langsung dikasih lihat kan fotonya. Ternyata bayinya beratnya 3,6 kilo 6 on. Waktu itu emang pipinya sudah berisi semua, cowok lagi. Jadi saya punya ketan di dalam hati saya yang selama ini menantu Bapak Ibu harapan langsung hilang, karena saya lihat muka anak saya itu seperti gimana ya, kayak ada harapan baru, kayak ada semangat baru. Wah, saya selamat. Kita cuma itu Bapak Ibu. Malam mimpi. Saya baru orang habis hamil melahirkan itu saya baru rasa langsung timbul perasaan bahagia saya, perasaan semangat saya itu langsung timbul. Tapi saya masih belum boleh gerak waktu itu, padahal kaki saya ringan, saya bisa gerak-gerakin itu. Cuma tahan dulu, bilang perawatnya kan, nunggu apa? Kalau nggak salah kentut ya, kalau nggak salah, atau kita sedawan, saya lupa. Nunggu apa baru boleh gerak-gerakin gitu. Tapi saya sudah bisa gerakin kaki tangan saya itu jam 8, jam 9, jam 10 rasanya. Sudah bisa saya bergerak-gerak. Langsung saya coba melintir, sudah bisa. Saya merasa kayak nggak sakit loh Bapak Ibu. Sudah tengah hari saya sudah bisa makan waktu itu. Bilang dokternya, Ibu bisa sambil gerak ke kiri, ke kanan, kakinya dibengkok-bengkokin, bisa belajar gerak ya Bu ya, supaya cepat sehat. Terus, nah waktu tengah hari, waktu saya lupa jam berapa, mereka ambil sampel darah saya, cek HB. Nah, waktu itu HB saya masih 5,4, kalau nggak salah 5,4 waktu itu. Sampai keluarga saya disuruh mencarikan, mempersiapkan golongan darah, kantong darah transfusi ibunya nanti siang. Siapkan dulu dari sekarang, cari keluarga, bilang dokter, supaya kita bisa transfusi darah nanti siang. Sambil kita pantau ibunya, kalau keadaannya tiba-tiba menurun, makanya harus dipersiapkan gitu kan. Terus suami sambil cari darah gitu. Terus sayanya malah bukannya makin menurun, saya malah makin kuat Bapak Ibu. Tengah hari saya sudah bisa melintir ke kiri ke kanan, kaki saya bengkok lurus. Sore hari saya sudah baringnya ke kiri ke kanan. Saya paksa, padahal Pak Dokter kan bilang jangan terlalu dipaksakan. Terus posisi saya dari yang baring saya sudah bisa agak dudukan. Posisi saya dinaikkan kan belakangnya itu. Sebenarnya nggak boleh melewati prosedur mereka, tapi saya tuh semangat sekali waktu itu. Saya sampai tengah hari dicek, saya lupa tengah hari itu ada dicek atau apa, saya lupa waktu itu. Terus sampai malam pertama saya di ruangan itu, di situ kembali tantangan saya Bapak Ibu. Saya sudah pulih, saya sudah normal, saya sudah bisa bercerita dengan suami saya. Maksudnya saya bercerita, saya bertanya tadi malam itu apa yang terjadi. Saya nggak tahu sekali kan, yang kok sudah baring di ruangan, itu yang saya tahu waktu itu. Jadi suami cerita pelan-pelan, dia cerita, saya mendengarkan. Saya ini kan orangnya paling takut sama rumah sakit Bapak Ibu. Saya itu biasanya kalau saya sakit, kalau sudah suami bilang, ayo ke rumah sakit, saya langsung sembuh. Karena saya emang takut dengan rumah sakit. Nah, perasaan waktu itu emang saya entah juga motivasi saya yang saya paksa-paksakan diri saya bergerak. Jadi pas malam itu sekitar jam 8, kita di ruangan sendiri. Di ruang seberang kami itu Bapak Ibu ada kemarin dia duluan. Terus
kayaknya itu darurat malam itu karena mereka tuh teriak sana sini. Yang sebentar, dokter tolong kakak saya, dokter tolong namanya saya, tolong saudara saya, itu dokter tolong istri saya, sampai mereka tuh teriak tuh nyaring sekali Bapak Ibu. Di situ saya down lagi, semangat saya tuh menurun. Saya ingat tadi malam saya capek seperti itu. Saya merasakan posisi orang yang sakit itu seperti saya. Jadi yang teriak-teriak itu sebenarnya mengganggu saya waktu itu karena saya masih lemah kan, saya masih perlu semangat. Di situ saya meneteskan air mata. Di situ saya bilang sama suami, ayo kita pulang. Saya nggak sanggup di sini lama, saya nggak bisa mendengar yang kayak gitu. Saya takut, saya bilang gitu kan, nggak bisa pulang ya suami. Akhirnya saya dikasih headset. Jadi saya pakai headset, saya mendengarkan lagu-lagu rohani, pakai headset pelan, supaya saya nggak mendengarkan teriakan orang di seberang itu tadi, karena emang berseberangan ruangannya. Jadi mereka itu lari ke sana, lari kemari sambil teriak, tolong dokter, tolong kakak saya gitu. Pokoknya nggak enak didengar. Nah, pas waktu saya mendengarkan lagu rohani, saya mulai pelan-pelan ngantuk, tidur kan. Saya tidur malam itu. Akhirnya malam pertama saya di ruangan sudah terlewati. Tidak ada apa-apa yang bertujuan, tidak ada apa-apa yang terjadi. Saya tidur nyenyak seperti yang saya baru bangun operasi. Malah saya sudah bisa ke kiri, ke kanan, tidurnya sudah, saya tidak tidur yang diam, tapi saya bergerak tidurnya waktu itu. Sampai pagi lagi, pas pagi, nah jadi kabarnya yang tadi malam itu di ruangan seberang itu, pas paginya dia meninggal, Bapak Ibu, ibu yang sakit itu. Dia kena kanker kista. Jadi kanker kistanya itu emang sudah parah, kata suami yang nanya-nanya kan, emang sudah parah. Jadi emang waktu itu emang dia kritis. Nah, mendengar, tapi suami belum cerita waktu itu. Saya kan nanya, itu yang di seberang yang sudah tenang kemana ya? Saya bilang sama suami, karena saya sudah, itu hari kedua saya sudah bisa duduk Bapak Ibu, di tempat tidur saya duduk. Jadi saya suruh suami buka pintu, jadi saya langsung lihat ke seberang. Kok tenang, saya bilang gitu. Mereka sudah pindah ruangan, bilang suami saya. Tadi malam mereka dibawa ke depan, mungkin ke ICU kemana, bilang suami saya. Jadi mereka sudah pindah. Oh, saya bilang gitu. Jadi sepi kan Bapak Ibu. Jadi saya duduk, habis makan, habis sarapan pagi itu cek darah, cek HB. Karena mau ambil tindakan, karena emang kemarin itu saya nggak tahu apa yang terjadi sehingga kita nggak jadi transfusi darah. Mungkin karena mereka lihat perkembangan saya. Terus hari yang kedua di cek darah, cek HB lagi. Ternyata dari yang kemarin HB-nya hari ini, hari yang saya dicek pagi ini, hari kedua di rumah sakit, itu HB saya naik ke 7, Bapak Ibu. Naik ke 7, sampai dokternya bilang, ibu makan apa? Gitu, sampai ditanya, puji Tuhan loh Bu, berarti kita tahan dulu transfusinya. Sampai Pak dokternya bilang gitu, tahan dulu, nggak usah transfusi, kita lihat perkembangan ibu. Kalau menurun, baru kita transfusi darah. Tapi kalau tetap atau naik, puji Tuhan, bilang Pak dokter. Saya mendengar itu luar biasa. Wah, luar biasa, kemarin 5,4, ini sudah 7, satu malam. Tapi emang saya merasakan diri saya tuh kayaknya sehat, Bapak Ibu. Saya nggak merasakan habis pendarahan, saya nggak merasakan habis frustasi mau mati, itu saya nggak rasakan. Saya duduk, habis makan, habis cek darah, habis suntik, itu saya duduk, saya mau maaf kata, saya mau beol. Terus bilang, suami kan tanya nih sama perawat yang tugas di situ di depan ruangan, ibunya suruh beol di situ aja, di tempat tidur. Tapi kan saya nggak bisa, Bapak Ibu, saya kan masih sehat. Enggak, saya bilang, coba panggil perawatnya sini. Langsung dipanggilkan, kan saya tanya, Mbak, saya nggak mungkin BO di sini, Mbak, saya mau ke WC. Boleh ya, Mbak? Jangan, Mbak, jangan, bilang perawatnya kan melarang saya, jangan. Ibu kan baru tadi malam keluar dari ruang operasi. Jangan, Bu, jangan dipaksakan, nanti bisa pendarahan, ininya, jahitannya, apalah, dibilang itu. Tapi saya berusaha dulu ya Mbak ya, saya pelan-pelan Mbak, saya bisa merasakan, saya tahu Mbak yang saya nggak mampu dengan saya mampu, saya bilang gitu. Akhirnya karena saya bersikeras, akhirnya perawatnya cuman ya sudahlah gitu. Tapi mereka mendampingi saya waktu itu sama suami kan, didamping. Saya turun dari tempat tidur pelan-pelan sekali Bapak Ibu, itu prosesnya tuh bermenit-menit, hampir setengah jam.
Tapi saya emang mau bangun gitu. Saya turun, saya diri, saya rasakan dulu keseimbangan saya. Saya seimbang, habis diri, saya pelan-pelan melapangkan kaki saya. Bisa Bapak Ibu sampai saya pelan-pelan itu sampai di depan WC. Nah, jadi saya pun bingung. Pelan-pelan berjalan sampai perawat yang jaga itu melihat saya jalan, semua geleng kepala. Yang mungkin di pikiran mereka tadi malam mau mati, hari ini sudah langsung ke WC. Mungkin dia boleh kepikirkan itu saya. Tapi muka mereka itu mengatakan bahwa mereka tuh kayak, wah gitu loh. Kata-katanya yang gitu, mukanya tuh, raut mukanya kelihatan. Sampai di depan WC, suami yang antar saya ke dalam, mereka tunggu di luar, yang satu perawat. Saya bisa BO normal. Puji Tuhan saya duduk. Habis duduk saya normal. Saya berdiri walaupun prosesnya dari duduk dan berdiri itu karena saya merasa lumpuh. Kayak saya merasa lemah waktu itu, saya merasa kayak nggak bertenaga. Lemas, badan ini lemas, tapi emang kemauan saya itu kuat waktu itu. Kemauan saya yang menguatkan saya supaya saya mampu kan waktu itu. Jadi sampai selesai masuk ke ruangan, di ruangan itu saya nggak langsung duduk, tapi saya diri. Saya bolak-balik berjalan, saya ngerasain perut saya ini kan, kok amat, terus saya ngerasain darah yang keluar itu sudah nggak ada waktu itu. Nggak ada sama sekali waktu itu. Terus saya bolak-balik sampai bilang suami, jangan terlalu capek, bilang gitu. Enggak, saya bilang, ini kok kayaknya menyenangkan terus, putar-putar dalam ruangan. Tapi habis itu duduk, saya di kursi kan, habis duduk saya diri lagi. Sekitar yang itu berarti dengan sehat. Waktu itu saya makan sampai saya tanyakan ini makan peyek goreng karena saya memang suka peyek kacang gitu kan. Ibu hari ini bisa apa namanya ada perkembangan yang signifikan dari yang kemarin-kemarin, besok kita bisa pulang Bu. Nah, bilang dokter, mendengar bisa pulang saya semangat luar biasa lagi waktu itu. Jadi pas dicek HB saya di hari ketiga itu sudah naik ke angka 11. Dari 7 kemarin itu 7. Hari ketiga itu langsung HB saya 11, normal Bapak Ibu. Jadi saya merasa besok saya pulang karena emang janji Pak dokter kan saya bisa pulang besok. Terus yang lain-lain itu semuanya bagus, semuanya normal, yang tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, tidak ada kesakitan di sayanya, yang bahkan nyeri di perut pun tidak ada Bapak Ibu. Habis kita operasi itu kan katanya ada nyeri-nyeri, itu saya tidak merasakan sama sekali. Malah saya hari ketiga itu saya sudah bisa keluar, saya ke ruangan anak, saya jenguk, lihat anak saya itu dari kaca, saya lihat gitu kan, karena emang kita masih belum bisa bawa ke sini. Mereka yang khusus tangani sampai kita keluar. Oleh kami waktu itu nggak ada keluarga, waktu itu tante ada tugas ke luar kota, jadi nggak bisa menemani, jadi saya sama suami sendiri kan. Jadi hari keempat itu Bapak Ibu kami sudah bisa pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu dengan banyak pesan dokter, semua dianalisa, dicek semua pokoknya apa yang bersangkutan dengan diri saya itu semua dicek dan semuanya normal, semuanya boleh pulang. Akhirnya di hari keempat kita pulang itu jam 10 pagi. Sampai rumah itu sambil Pak dokternya bilang, Ibu sambil perhatikan ya, kalau ada keanehan, kalau ada gangguan cepat datang ke sini lagi. Terus nanti sambil kontrol kan digituin. Tapi kita tetap kontrol, seminggu kontrol tetap. Nah, cuman yang mujizat luar biasanya Ibu Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini dari kejadian 3,5 tahun yang lalu saya nggak pernah transfusi darah. Jadi habis kejadian itu saya langsung sehat, langsung sampai sekarang posisi saya sekarang itu saya tidak pernah ada masuk sedikit pun darah orang dalam diri saya, tetapi darah saya sendiri. Saya tidak pernah transfusi darah dan saya tidak sakit Bapak Ibu. Puji Tuhan luar biasa. Anak saya selamat, saya juga selamat, bahkan saya bersyukur sekarang saya hidup boleh dibilang lahir baru. Saya semenjak kejadian itu mengingatkan saya kembali bahwa
kapanpun Tuhan mau ambil, saya harus siap. Nah, apa kesiapan saya aja sekarang? Saya sudah jalan 2 tahun, sudah aktif di gereja, saya sudah aktif melayani, kita di pelayanan semua saya aktif, karena emang saya sudah berjanji, kalau saya selamat, saya mau melayani Tuhan dengan seluruh tenaga saya, bahkan apapun itu. Misal apapun yang bisa saya lakukan untuk pelayanan Tuhan. Jadi dari situ saya sudah aktif, puji Tuhan sekarang sudah saya pulih, saya punya anak laki-laki yang luar biasa cerdasnya, luar biasa aktifnya. Jadi satu hal yang saya dapatkan dari perjalanan hidup saya yang luar biasa itu, Bapak Ibu, di mana saya hidup dalam ketakutan, saya hidup dalam kekhawatiran, saya hidup di dalam intimidasi dari hal-hal yang tidak baik. Saya lupa bahwa saya punya Tuhan. Nah, mulai saat ini saya selalu mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, pergumulan saya punya Tuhan. Jadi saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir. Dulu aja Tuhan selamatin saya, apalagi sekarang, apalagi nanti. Itu yang saya yakini, Bapak Ibu. Dan di balik ketakutan saya punya anak, ternyata Tuhan kasih bonus. Tuhan gak kasih bonus saya anak laki-laki lengkap, cukup karena laki-laki dan perempuan. Mana anak saya ini luar biasa aktif, cerdas, dia selalu bertanya. Jadi puji Tuhan, saya dapat bonus yang berkali-kali lipat Tuhan kasih melewati proses yang saya lewati kemarin, walaupun ketakutan luar biasa. Jadi itu perjalanan hidup saya yang sungguh luar biasa. Saya bangga untuk menyaksikan kesaksian saya saat ini, untuk berbagi untuk saudara semua, kiranya menguatkan kita semua, karena saya sungguh dikuatkan dengan kejadian ini. Saya lebih yakin bahwa saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi itu kesaksian saya kembalikan untuk Miracle TV, untuk Pak Franky. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, sangat luar biasa kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan semoga adanya kesaksian ini banyak orang yang sadar bahwa keselamatan yang sesungguhnya hanyalah milik Tuhan Yesus. Sahabatku, jangan ragu-ragu juga untuk bagikan akan video kesaksian ini di grup-grup rohani, biar banyak jiwa yang banyak mengenal akan Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kesaksian ini cukup sampai di sini. Salam, sampai jumpa.